putih itu, itu diberikan sekitar 10 butir, diberikan kurma 1 butir, itu dikasih ke kita, Mak. Apakah kita menolaknya? Jangan tolak, terima, ucapkan jazakumullah khairan. Di situ ketika tak meminta, dia hantarkan sesuatu, itu yang tak boleh tolak, dan kita tetap mulia di hadapannya. Sebelum jadi caleg tak pernah beri hadiah, tiba-tiba pas menjadi caleg beri hadiah, maka di saat itu termasuk sogok menyogok. Tapi yang gebi ikhlas, upane nak ikhlas menyohana caleg, nak gebi nyan haba sagai ikhlasnya. Maka lebih bagus caleg yang kita pilih yang tak beri apa-apa, tapi dia berjanji kepada masyarakat, berjanji kepada Allah, kalau saya terpilih maka gaji saya berikan ke Sawamantang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berisi dengan ajaran dan ancaman dalam agama. Penjangkut dibahasa Bapak Ibu bagi kedua kiai sisi pertama kedua materi, kemudian sisi kedua tunggu pada Bapak Ibu bertanya. Baik, pada waktu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung pelajaran kita melalui kitab Targhib wa Tarhib. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang ancaman bagi mereka yang meminta harta atau sesuatu pada orang lain dan diberikan dalam keadaan tidak ikhlas. Jadi kita meminta sesuatu kepada orang, apakah meminta sedekah, dan sedikit ada unsur memaksa, artinya terus-terusan meminta sehingga diberi, tapi diberi dalam keadaan pemiliknya tidak ridha, tidak ikhlas, berat hati untuk memberinya karena sudah dipaksa atau sudah diminta terus-terusan dia beri. Nah, berdasarkan hadis-hadis yang telah kita bahas, harta tersebut kehilangan berkahnya. Harta tersebut tidak diberkahi Allah. Makanya semua orang yang punya tipikal suka meminta dengan sedikit maksa sehingga orang merasa tidak enak kalau tak beri,
apa yang dia dapatkan tak pernah menjadi kebaikan untuknya, bahkan laknat Allah kepadanya. Jadi ini yang kita bahas di minggu yang lalu. Baik, kita sambung. Kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu berikutnya targhib man ja'ahu syai'un min ghairi mas'alah wa la israfi nafsin fi qabulihi, siyama in kana muhtajan wan nahi an raddihi wa in kana ghaniyan anhu. Ini bab ini akan membicarakan tentang anjuran untuk menerima pemberian hadiah atau sedekah yang orang itu tidak meminta. Dia tidak meminta-minta, dan juga dia tidak berharap sebenarnya, tapi orang memberikan sesuatu kepadanya. Apakah bentuknya hadiah atau sedekah, maka dilarang untuk menolaknya. Makruh menolak pemberian orang yang kita sendiri tidak meminta dan tidak berharap, tapi diberi. Ini jadi kebalikan dari apa yang disebutkan di minggu yang lalu. Baik, kita bacakan hadis yang pertama. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-'ata. Kata Ibnu Umar, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikanku suatu pemberian. Fa aqulu a'tihi man huwa ilaihi afqaru minni. Ya Rasulullah, kata Ibnu Umar, berikanlah kepada yang lebih membutuhkan dariku. Jadi Ibnu Umar menolak pemberian Nabi. Faqala, lalu Rasulullah berkata, khuzhu, terimalah. Idza ja'aka min hadzal mal syai' wa anta ghairu musyraf wala sa'il. Terimalah, kata Rasulullah, apa yang diberikan oleh orang dari sesuatu harta, dan engkau dalam keadaan tidak memintanya. Engkau tidak minta, juga engkau tidak berharap-harap. Fakhuzhu fatamawwal. Ambillah pemberian ini, kemudian simpanlah. Fa in syi'ta kulluh, fa in syi'ta kulluhu. Kalau engkau mau, makanlah, kata Rasulullah. Wa in syi'ta tasaddaq bihi. Juga kalau engkau mau, engkau boleh bersedekah dengan pemberian orang. Wa ma la fala tutbi'u nafsak. Seandainya pun engkau tidak mau melakukannya, maka cukup engkau terima dan tidak usah jadi beban pikiran. Qala Salim bin Abdullah, lalu ada sahabat lain, Salim bin Abdullah, mengatakan, fali ajli zalika kana Abdullah la yas'alu ahadan syai'an wa la yarudduhu syai'an wa'tiyahu. Semenjak saat itu Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Umar tadi, itu tidak pernah meminta sesuatu dari orang lain, juga tidak pernah menolak kalau diberikan sesuatu oleh orang lain. Hadis dengan derajat sahih riwayat Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Hibban. Nah, jadi ini salah satu keterangan yang terjadi pada sahabat, dan Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Mereka ini sudah terbiasa
untuk menjadi orang yang mulia, karena diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi para sahabat bukanlah orang yang suka meminta-minta, tidak mau merendahkan diri dengan cara menadahkan tangan. Sehingga ketika sifat itu menempel pada diri mereka, sampai yang diberikan oleh Rasulullah pun mereka tolak. Sehingga terjadilah apa yang kita dengarkan. Ibnu Umar mendapat hadiah dari Rasulullah, dia tolak. Dia mengatakan, berikanlah kepada yang lebih membutuhkan. Itu bukan bermaksud menghina Nabi, tapi beliau mengamalkan apa yang telah Nabi ajarkan sebelumnya, yaitu menjadi orang yang jangan suka meminta. Jadi Nabi faham para sahabat ini tidak mau menerima pemberian. Tapi di saat itu Rasulullah menasihati, kalau engkau tidak memintanya, engkau pun tidak nampak bahwa engkau berharap-harap untuk mendapatkan itu, tiba-tiba ada orang yang memberikannya kepadamu, maka terimalah. Disuruh terima. Kalau mau disimpan boleh, mau dimakan boleh, kalau mau disedekahkan kembali pun boleh. Setelah kita terima, karena kita merasa mungkin saya tidak layak mendapat makan, sedekahkan ke orang lain, kata Rasulullah. Yang penting kau jangan tolak dari orang yang memberi. Dan itu bukan menjadi sebuah dosa. Makanya Rasulullah tadi di ujung tadi mengatakan, jangan engkau jadikan beban pikiran. Maksudnya jangan fikir bahwa engkau menerima hadiah dari orang itu menjadi dosa, tidak. Dan jangan fikir bahwa engkau akan rendah dengan menerima hadiah dari orang, tidak, kata Rasulullah. Nah, semenjak Ibnu Umar mengetahui itu, sejak itu beliau tetap tidak suka meminta, tapi beliau tidak pernah menolak hadiah atau sedekah orang. Nah, itu begitu seorang muslim bertindak. Dan ini juga dikuatkan dengan perilaku Umar bin Khattab, ayahnya. Dalam hadis juga riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan derajat yang sahih. Hadis dari An Atha bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bi ata'in. Jadi pada suatu hari Rasulullah mengirimkan hadiah kepada Umar bin Khattab. Faraddahu Umar. Lalu Umar menolaknya. Juga karena bukan menghina Nabi, tapi karena tidak merasa berhak menerima hadiah. Faqala lahu Rasulullah. Lalu Rasulullah mengetahui ketika sedekahnya atau hadiahnya ditolak oleh Umar, Rasulullah berkata, "Lima radadtahu ya Umar? Kenapa engkau menolak hadiahku wahai Umar?" Faqala, Umar menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaysa akhbartana anna khairan li ahadina alla ya'khudha min ahadin syai'a?" Ya Rasulullah, bukankah engkau yang mengajarkan kami bahwa jangan pernah meminta-minta apapun dari orang lain? Nah, ini sudah kita banyak kabarkan hadiah di sini, di banyak pertemuan sebelum ini, Pak. Jangan suka meminta-minta, sehingga sahabat tertanam betul di dalam hati mereka, hidup itu jangan meminta. Dan kita ingat kembali Sauban radhiyallahu anhu. Itu semenjak Rasulullah mengatakan jangan meminta-minta pada orang, hiduplah mandiri. Minta itu kalau sudah mudarat sekali baru boleh minta. Hilang hartanya, binasa, jatuh bangkrut yang tidak tahu dari mana mau ambil, itu baru boleh. Selain itu jangan, kata Rasulullah.
Semenjak itu Sauban jatuh tongkat dari untanya. Kalau dia naik unta, jatuh tongkatnya ke bawah. Yang sebelum hadis itu dia tahu, dia suka meminta tolong orang, tolong necuk tongkatnya dia. Jadi kalau jatuh tongkat dari unta kan harus turun jauh gitu, Bang. Dia dulu suka meminta tolonglah tongkatnya, begitu. Semenjak dia mendapatkan nasihat Nabi dan semua sahabat begitu, tak pernah lagi dia meminta tolong orang untuk mengambil tongkatnya. Dia turun dari untanya, dia ambil, baru dia naik. Dan ini juga sudah banyak kita jelaskan bahwa di antara kemakruhan adalah meminta tolong orang dalam urusan wudu. Ini pernah kita jelaskan, Pak. Silakan baca kitab fikih. Di antara bab makruh dalam wudu, meminta tolong diwudukan. Apakah dengan memegang keran, megang selang, atau suruh orang siram biar kita wudu. Ini kalau kita masih mampu, makruh. Jadi kalau suruh pegang selang saja, tolong pegang sebentar, biasanya wudu. Itu pun makruh. Karena Rasulullah tidak pernah berwudu, diwudukan, tidak pernah. Kecuali kita sudah mudarat, sakit, yang tak mampu lagi berwudu, itu dibolehkan. Tapi begitu konsep hidup. Makanya Umar mengatakan, bukankah engkau yang mengajarkan kami begini ya Rasulullah? Jangan suka meminta dari orang. Lalu Rasulullah begitu mendengarkan itu berkata, faqala Rasulullah, innama zalika 'anil mas'alah. Kata Rasulullah, yang kularang itu kalau engkau yang memintanya. Yang kularang itu kalau engkau yang menadahkan tanganmu. Fa amma ma kana 'ala ghairi mas'alah. Seandainya engkau tidak meminta lalu engkau diberikan, fa innama huwa rizqun yarzuquhu Allah. Itu adalah rezeki yang diberi oleh Allah untukmu. Jadi maksud Nabi, yang jangan minta, tapi kalau diberi tidak boleh tolak, makruh. Karena itu rezeki yang datang kepadamu dari Allah. Lalu semenjak saat itu Umar mengatakan, amma wallazi nafsi biyadihi la as'alu ahadan syai'an wa la ya'tini syai'un min ghairi mas'alah illa akhastuhu. Semenjak aku mendengar dari Nabi begitu, maka aku tidak pernah meminta-minta kepada orang lain, dan juga aku tidak pernah menolak pemberian orang tanpa kuminta. Jadi ini banyak hadis-hadis berikutnya Bapak Ibu yang juga berbeda-beda riwayat, tapi maknanya sama. Hampir semua hadis-hadis yang dicantumkan di sini, ini ada sekitar 10 hadis yang menyebutkan tentang makruh atau tidak baik menolak pemberian orang selama kita tidak meminta-minta. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini bahwa Islam itu mengajarkan kemuliaan. Kita ini kalau meminta di mata orang rendah. Kita sudah pernah mengabarkan meminta oleh-oleh dari orang yang pulang kampung. Ini ada teman pergi ke Medan, kita minta dibelikan oleh-oleh. Dia membeli lalu diberikan ke kita karena tak enak, karena kita terus-terusan merengek. Di WA kita minta terus-terusan, jangan lupa ya, pesanan saya jangan lupa ya. Akhirnya dia beli, Pak. Dia beri. Kita di matanya adalah orang yang rendah. Mungkin semenjak dia pergi dengan istrinya, itu dalam mobil itu dia sudah bicara sama istrinya. Hai sebenarnya dia tak belau-belaunya. Cuma anak mengana kaki laki aju-aju. Pasti begitu, Pak. Sebenarnya kita malas mau beli itu. Cuma tidak enak, udah diminta terus-terusan ya, terpaksa lah. Kita beli jugalah. Akhirnya belilah, Pak. Beli dodol, beli ini demi
ngon laki oleh-oleh. Tapi dia mengatakan di dalam pembicaraan dia itu pasti dia akan mengatakan malas kita sebenarnya. Itu menunjukkan dia tidak rida. Yang kedua, kita di matanya adalah orang yang rendah. Artinya tak lagi berharga, tak mulia. Dan ujung-ujungnya teman seperti ini Pak, kalau kebiasaan meminta, itu dijauhi. Dijauhi. Maka bulan berikutnya ketika dia pergi ke Medan, tak dikasih tahu lagi. Tak dikasih tahu di grup, tak dikasih tahu di WA apapun, dia pergi begitu saja. Tiba-tiba sudah muncul lagi di rumahnya. Jadi semenjak saat itu dia menganggap kalau kita kasih tahu nanti banyak pesanannya, malas kita. Kan saya sudah sering berulang-ulang saya katakan, Bapak Ibu kalau ada teman pergi umrah jangan pesan apa-apa, tidak baik. Kalau ada satu kampung yang pergi haji sekitar 2 orang, 4 orang, jangan pesan apa-apa, tidak baik, membebankan orang, menjadi pembicaraan orang. Kemudian kita ini bukan orang yang tinggi derajatnya di hadapannya, kita ini rendah di hadapannya. Nanti kalau dia pulang, kalau diberi, alhamdulillah. Berarti ketika diberi itu kita tak minta. Dia datang ke rumah, pulang umrah, ketuk pintu, diberikanlah satu plastik kecil Pak, isinya air zam-zam, satu botol kecil Pak, sekali gelak langsung habis. Begitu digelak belum sampai kerongkongan langsung habis. Botol kecil. Kemudian nanti ada kacang humus. Di Arab itu namanya kacang humus, kacang putih-putih itu. Itu diberikan sekitar 10 butir, diberikan kurma 1 butir. Itu dikasih ke kita Pak. Apakah kita menolaknya? Jangan tolak, terima. Ucapkan jazakumullah khairan. Di situ ketika tak meminta, dia hantarkan sesuatu, itu yang tak boleh tolak. Dan kita tetap mulia di hadapannya. Tak ada sedikit pun rendahnya kita, karena kita diberi. Dan sebaik-baiknya orang yang menerima hadiah adalah menunggu waktu untuk membalas hadiah itu dengan yang lebih baik. Itu orang yang baik. Diberi, terima. Lalu carilah kesempatan untuk membalas dengan lebih baik. Ini orang mulia. Yang lebih buruk lagi akhlaknya daripada orang meminta, sudah suka meminta lalu tak pernah beri ke orang. Sudah suka meminta, keriat luar biasa. Itu bukan lagi dijauhi Pak, tapi didoakan agar cepat mati. Mana-mana minta, anjuk peng becu, pinjam dulu 100 katanya. Orang dah mulai menggeser darinya. Sudah begitu tak pernah memberi. Makanya yang mulia itu selalu yang memberi. Dan orang yang diajak untuk ditraktir itu ndak rendah derajatnya selama diajak. Tetapi kalau mengajak-ngajak orang untuk duduk bersama di kedai kopi tapi orang lain yang terus bayar, terus-terusan orang lain bayar, itu rendah di mata orang. Sehingga orang tak mau lagi duduk bersama dia. Tapi kalau kita diajak, ayo kita minum, ayo kita makan, lalu kemudian kita dibayarkan, kita tak pun minta, itu yang membayar itu dapat pahala, dan kita pun tak rendah di matanya. Namun sesekali pikirkanlah bagaimana cara membalas kebaikan itu. Nah, ketika dibalas kebaikan, orang yang diberi kebaikan berikutnya pun tak boleh tolak. Jadi jangan terus-terusan dari A, si B mau balas pun tak diterima sama si A. Ini si A ini juga tak faham. Makanya dalam hadis yang lain itu disebutkan Rasulullah mengatakan salah satu yang tak boleh ditolak, wala taruddul hadiyah. Janganlah engkau menolak hadiah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa tak boleh tolak hadiah? Kenapa tak boleh tolak sedekah? Pertama, menyakiti orang yang memberi. Jadi ketika kita sudah
kasih oleh-oleh Pak, ni ikhlas kita kasih oleh-oleh ke kawan kita, tiba-tiba mengatakan anak payah. Lalu dia mengatakan saya ni sudah paham sekarang enggak boleh meminta-minta, tapi dia lupa datang ke pengajian di subuh hari ini, sehingga dia datang cuma di bab enggak boleh minta-minta. Dia lupa datang hari ini bahwa juga enggak boleh tolak hadiah. Maka kasih tahu Pak, ni yang enggak datang hari ini kasih tahu hadiah pun tak boleh tolak. Jadi ketika kita diberikan kawan yang mengatakan bahwa enggak, saya nak mau minta-minta sama orang, saya dengar dari pengajian begini, itu orang yang memberi Pak, itu seumati Pak, dia sudah datang baik-baik ke rumah, dia ingin diterima hadiahnya, lalu kita tolak. Jangan fikir orang itu senang Pak. Ketika dia bawa pulang kembali bungkusan itu, di dalam hatinya itu dia merasa dihinakan, kurang aja kahek dah bungkus lagi nyoy pegan mati hang kujuk lagi ke dia. Begitu ujungnya, sampai mati saya nak kasih lagi ke dia, kurang ajar, masa kayak gini. Makanya Pak, kalau ada orang yang memberi, apalagi datang dari kampung, kadang-kadang dia sudah kita bantu selama ini, dia pun tak pernah tolak sedekah kita. Lalu ketika dia panen pohon pisangnya, dia bawa pohonnya, jangan tolak. Walaupun yang dia bawa pohon, jangan tolak. Pisangnya kemana? Udah dihabiskan, dia bawa pohonnya, jangan tolak. Oh nanti kata Nabi, engkau tak senang, pikir kok pohon pula dibawa, pisangnya tak ada. Engkau tak senang, engkau boleh berikan ke orang, engkau boleh simpan, engkau boleh makan, yang penting jangan tolak kata Nabi. Atau apapun yang engkau lakukan terserah. Karena sakit, waktu ditolak itu sakit. Dalam kasus hukum akikah, kan banyak yang memberitakan bahwa kalau buat kenduri akikah jangan terima hadiah, kan begitu yang mungkin sering tersebar. Coba baca kitab fikih, tidak ada satupun ulama yang menulis dan menyadur dari Nabi bahwa akikah itu tidak boleh terima hadiah, tidak ada. Jadi berkembang dari mulut ke mulut bahwa menyuruh akikah hanya terima hadiah. Jadi tidak ada yang menyatakan haramnya menerima hadiah di waktu acara walimah akikah, tidak ada. Mungkin yang berkembang dari mulut ke mulut itu maksudnya akikah itu kan kenduri syukuran Allah berikan anugerah, yaitu anak. Maka sebaiknya kita yang mentraktir orang, jangan orang yang membawakan ke kita. Itu hanya efek psikologi saja Pak. Seandainya orang datang memberi kado, ini dia kunjung ke bayi kita Pak, dia datang membawa kado, dia bawa kado besar pula Pak, isinya pampers. Lalu kemudian dia kasih. Begitu dia kasih, karena kita hari ini mengira bahwa akikah tidak boleh terima hadiah, kita bilang bek dapur balik. Itu kira-kira pampers itu kemana dibuang Pak? Sakit hati orang yang bawa itu, sudah dia rayung-rayung apa? Dia bawa kemana-mana, dia bawa dari ini, dia beli, dia bungkus dengan kado, dia kasih. Kemudian kita tolak, dia sakit itu. Maka pulangnya, kalau tidak dia campak pampers itu ke tong sampah, dia campak di bawah jembatan sungai, atau dia pakai sendiri. Ini kena sakit hati. Kurang aja. Kata me lagi nyoy buka danyo, aku pakai terus. Itu akibat apa Pak? Orang sakit, makanya orang tidak boleh. Kalau sudah dibawa terima. Kalau mau tidak terima dari awal karena kita syukuran akikah, kasih tahu dari awal, tulis di undangan dalam kurung, jangan bawa hadiah kecuali amplop. Ini tulis kalau memang begitu. Jangan biasakan menyakitkan hati orang dengan menolak hadiah. Makanya kalau orang ingin memuliakan kita, jangan ditolak kecuali memang ada uzur. Makanya saya tidak pernah tolak traktiran orang. Cuma masalahnya tidak banyak yang traktir. Ustaz, ayo makan di sana. Saya tidak tolak. Coba Bapak coba. Cuma masalahnya tidak ada waktu. Waktu kita sempit. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan,
tapi berfikirlah untuk membalas kebaikan itu. Allah mengatakan wa iza huyitum bitahiyatin, dan seterusnya, kalau engkau diberikan penghormatan, kemudian engkau diberikan kebaikan, balaslah dengan yang sepadan, balaslah dengan yang lebih baik atau sepadan. Makanya kalau kita urut-urut, itu kado untuk walimah perkahwinan wajib bawa enggak apa? Kado hadiah untuk kita datang walimah orang nikah, itu wajib bawa enggak? Tak ada itu, tak ada satu hukum pun yang suruh bawa hadiah. Nabi begitu menikah dengan istrinya Zainab binti Jahash, beliau menyembelih seekor kambing, lalu dia panggil, makan, ini saya baru menikah dengan Zainab. Itu walimah kecil-kecilan, disunah buat walimah. Nah, sahabat datang, tak ada yang bawa kado. Kita hari ini kalau tak bawa kado, rasanya tak enak. Ada yang ditandai, Pak. Ditandai sama pemilik rumah, kadang-kadang disuruh catat di atas buku, begitu dilihat tak ada. Ada yang sudah dikasih pun masih ditandai, dilihatnya kado terlalu kecil. Padahal pemilik rumah tak boleh menandai kado, karena itu tak ada kewajiban bawa kado. Kita ngundang orang untuk makan, setiap apa yang dimakan itulah hadiah Allah untuk kita yang melakukan walimah. Besar sekali pahalanya. Bayangkan Pak, kita tak pernah sedekah satu hari sampai 1000 orang kita kasih makan, tapi hari walimah kita kasih makan 1000 orang Pak. Siapa berani kalau bukan walimah? Tak ada. Maka besar sekali pahala makan, tapi jangan berharap-harap diberi. Ini termasuk meminta. Jangan tanda-tandai orang. Jangan begitu orang salaman kita tanya, hana tepu? Nah, mati orang terima, kurang aja kah hana tepu? Aku temja. Jadi tak boleh tandai orang. Oh, diberi, jangan tolak. Tak diberi, jangan tandai. Karena kita ngundang untuk makan, bukan untuk bawa hadiah. Itu konsepnya. Makanya orang yang datang ke walimah orang lalu bawa hadiah, itu orang baik. Dia ingin membalas kebaikan orang tersebut. Sudah dikasih makan, walaupun menunya sekarang di mana-mana itu aja. Rendang, kemudian tekwan, pokoknya tinggal tanda cateringnya apa, nyan leju-leju Pak. Sehingga kadang-kadang terpaksa kita bawa rantang sendiri ke walimah sekarang. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pelajaran kita hari ini, bahwa hadiah tak boleh ditolak, karena itu menyakitkan dan tidak menghargai orang. Namun satu lagi catatan Pak sebelum kita tutup ini, bagaimana kalau hadiah datangnya dari caleg? Karena di samping saya caleg nih Pak. Bolehkah terima hadiah dari caleg? Kalau calegnya sudah terbiasa memberi hadiah sebelum jadi caleg, maka tidak mengapa, karena beliau memang ahli sedekah, sudah biasa memberi hadiah. Tapi kalau seandainya sebelum jadi caleg tak pernah beri hadiah, tiba-tiba pas menjadi caleg beri hadiah, maka di saat itu termasuk sogok menyogok. Tapi yang gebi ikhlas, upane nak ikhlas menyohana caleg, nak gebi. Yang haba saja ikhlasnya. Maka lebih bagus caleg yang kita pilih yang tak beri apa-apa, tapi dia berjanji kepada masyarakat, berjanji kepada Allah, kalau saya terpilih, maka gaji saya berikan ke Sawantan Pak. Itu yang kita pilih Pak. Tapi kalau tak janji itu tak dilaksanakan setelah terpilih, Bapak tandai orangnya, jangan pilih seumur hidup. Jangan pilih seumur hidup. Orang baik perlu dipilih Pak. Di antara banyaknya orang-orang munafik, khianat, pilih orang baik. Kenapa? Bermanfaat untuk orang miskin, bermanfaat untuk masjid, bermanfaat untuk anak-anak yatim. Maka cari orang yang memang sudah salat sebelum jadi caleg. Nah, jangan kasih hadiah. Para caleg jangan kasih hadiah. Kalau hanya mengatakan pilih long hana pupu. Nah, aku tanya mah hana tapu. Hana tapu lo kudu bantu agama. Nah, itu baik, caleg begitu yang dipilih. Jangan terima apapun. Salah kalau ada orang yang mengatakan ambil hadiahnya, jangan coblos. Kita pun dosa. Kita masuk orang terima sogok, lalu kita tidak coblos. Dosa kedua, khianat. Sudah terima hadiah tapi tidak coblos, itu khianat juga. Maka lebih bagus jangan terima apapun. Masjid-masjid jangan terima hadiah apapun sebelum orang itu benar-benar terpilih menjadi caleg yang memang
dia bukan dari jalan sogok menyogok. Nah itu ya, jangan biasakan urusan seperti itu.